Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang ini kita kembali bisa berjumpa meskipun kondisi fisik saya belum optimal setelah terpapar COVID selama kira-kira 1 bulan. Mudah-mudahan kondisi fisik bisa pulih kembali sebagaimana semula. Amin ya rabbal alamin. Amin. Begitu juga mudah-mudahan saudara-saudara kita yang masih menderita sakit bisa disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita lanjutkan bahasan kita tentang asbabun nuzul tematik, sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan masalah keluarga. Kita pernah membahas tentang perceraian dan kita masih berbicara masih terkait dengan persoalan perceraian. Perceraian itu memang menimbulkan kekecewaan, menimbulkan kemarahan, menimbulkan kebencian. Oleh karenanya di dalam Islam diingatkan bahwa perceraian itu dari sekian banyak ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang semula disebut suami istri, itu ikatan-ikatannya banyak. Ketika terjadi perceraian, maka yang putus cuma satu. Ikatan yang putus itu cuma satu, yaitu ikatan pernikahan, ikatan suami istri. Oleh karenanya perceraian itu harus disikapi dengan baik. Kemudian orang jangan melepaskan nilai-nilai ketakwaan, termasuk dari orang tua atau dari wali. Nah, ini ada peristiwa di zaman Nabi. Saya bacakan Al-Bukhari, Abu Daud, dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Ma'qil bin Yasar bahwa ia mengawinkan saudarinya. Jadi Ma'qil ini punya saudara perempuan sehingga dia bertindak sebagai wali dalam pernikahan. Nah, dia menikahkan saudaranya itu dengan seorang muslim tentu saja. Tapi dalam perkembangannya si suami ini malah menceraikan istrinya itu, yaitu saudaranya Ma'qil. Sehingga itu menimbulkan kekecewaan pada Ma'qil sampai dia berkata, "Wahai bodoh, dulu aku telah memuliakanmu dan menikahkanmu dengan adik perempuanku. Kamu saya muliakan, kamu saya nikahkan dengan adikku itu. Namun engkau malah menceraikannya. Demi Allah, dia tidak akan kembali lagi kepadamu. Enggak mungkin kamu bisa balik lagi." Jadi Ma'qil itu begitu kecewa terhadap peristiwa adiknya yang diceraikan. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Namanya orang bercerai itu kadang
baru terjadi penyesalan. Kalau mau bercerai itu kan emosinya besar. Emosi suami, emosi istri. Sesudah terjadi perceraian, itu kadang ketika sudah betul-betul berpisah antara seorang suami dengan istri, itu baru timbul kekecewaan. Ada yang penyesalannya itu masih di masa iddah. Kalau penyesalan di masa iddah dan dia ingin kembali lagi kepada istrinya, istri kepada suaminya, maka itu bisa. Itulah yang disebut dengan rujuk. Nah, ini dalam kasus ini justru masa iddahnya sudah berakhir. Masa iddah sudah berakhir, kemudian si suaminya itu ingin kembali kepada istrinya, sebagaimana si istri juga ingin kembali lagi. Cuma kan masa iddah sudah berakhir. Sedangkan makil sebagai wali ngomongnya begitu tadi, pokoknya nggak bisa balik. Maka Allah menurunkan surat Al-Baqarah ayat 232. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna fala ta'duluhunna ayyankihna azwajahunna iza taradaw bainahum bil ma'ruf. Zalika yu'azu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dzalikum azka lakum wa athhar. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Apabila kamu menalak istri-istrimu lalu habis masa iddahnya, masih ingat ya soal masa iddah itu? Masa iddah itu masa menunggu, di mana seorang istri dia tidak boleh menikah dengan laki-laki lain di masa iddah. Bahkan menerima lamaran juga tidak boleh. Berapa lama itu? 3 kali suci, 3 kali haid, 3 bulan 10 hari. Tapi kalau seorang istri ditinggal mati oleh suaminya, maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Nah, kamu para wali jangan menghalangi mereka kawin lagi. Kalau si suami istri tadi yang sudah bercerai, dia mau rujuk lagi, wali jangan menghalanginya dengan bakal suaminya itu. Apabila telah terdapat keridoan, kerelaan di antara mereka dengan cara yang baik. Jadi kalau dia mau rujuk, bukan rujuk sebenarnya, kalau dia mau kembali lagi, mau berumah tangga lagi secara baik-baik, silahkan saja. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih baik. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Nah, begitu. Maka mendengar ayat ini turun, makil meskipun begitu emosi, begitu marah, dia tunduk kepada ayat. Jadi luar biasa itu para sahabat, dia tidak nuruti perasaannya. Para sahabat tidak nuruti perasaannya, nggak baper. Nggak baper kalau kata orang sekarang. Kalau udah ayat begitu ya begitulah. Diterima itu ayat. Meskipun perasaannya berat. Terima. Sesudah diterima, maka adiknya itu mau
menikah lagi dengan bekas suaminya mau menikah lagi dengan adiknya, ya sudah, dinikahi lagi. Karena nikah itu harus dengan wali. La nikaha illa biwaliyin. Maka dia menikah lagi. Dari sini kita ambil pelajaran, kita ambil hikmah. Yang pertama, perceraian memang menguras emosi dan perasaan suami istri, bahkan keluarganya, apalagi walinya. Ini abangnya saja kecewa berat, apalagi kalau bapaknya misalnya, ibunya. Jadi itu terjadi ketidaksukaan, emosi yang besar. Karenanya diperlukan ketenangan dan ketakwaan dalam menghadapi perceraian itu. Saya punya buku, judulnya 40 artikel dakwah. Ya, 40 artikel dakwah dan pencerahan. Salah satu artikel dalam buku ini, satu dari 40 artikel, itu ada artikel dengan judul takwa dalam perceraian. Mungkin agak aneh judulnya, takwa dalam perceraian. Kok bercerai takwa? Kok takwa bercerai? Gitu. Jadi meskipun perceraian terjadi, takwa itu jangan dilepas, takwa itu jangan dibuang. Kan seringkali kalau sudah urusannya perceraian, orang tidak nampak ketakwaannya. Nah, ini pelajaran pertama. Tetap ada prinsip ketakwaan dalam konteks perceraian. Maka bercerai secara baik-baik, kalau mau rujuk secara baik-baik, seperti yang pernah kita bahas pada pertemuan terdahulu. Pelajaran yang kedua adalah penyesalan yang dalam membuat suami istri yang bercerai hingga habis masa iddahnya itu ingin balik lagi. Ternyata mungkin dia cari pengganti, nggak ketemu yang sebaik istrinya. Begitu juga istrinya. Ada laki-laki yang mau melamar, mau menikah dengannya, tidak ada yang sebaik suaminya. Misalnya begitu. Maka kalau ternyata dia mau berumah tangga lagi, mau menyambung kembali yang sudah putus, ya itu dipersilahkan. Karenanya Allah memberi kesempatan. Bahkan sejak sebelum masa iddahnya berakhir, Allah beri kesempatan untuk rujuk. Sampai 2 kali rujuk diberi kesempatan. Kalau orang bercerai habis masa iddah, dia memasuki masa iddah, masa iddah tadi 3 bulan 10 hari, baru 2 bulan dia bercerai, timbul penyesalan, ingin balik lagi, balik tanpa akad nikah. Tanpa akad nikah. Kenapa? Karena masih di masa iddah. Cukup komitmen bersama, perlu ada saksi dari kedua belah pihak. Kenapa harus ada saksi? Ya karena sekeluarga, sekampung orang tahu kalau dia bercerai. Kok sekarang gandengan tangan lagi? Nah, jadi diperlukan komitmen dan saksi di situ. Di masa iddah, orang masih bisa rujuk. Ternyata ribut lagi dalam perkembangannya. Sesudah ribut lagi, terjadi perceraian lagi. Menyesal lagi, misalnya. Maka pada saat menyesal di masa iddah boleh rujuk. Tetapi ketika udah rujuk, ribut lagi, nah itu terjadi perceraian lagi, itulah yang disebut dengan talak 3. 3 kali talak, 3 kali cerai. Udah nggak bisa dia rujuk lagi. Nah itu begitu. Kecuali sesudah istrinya menikah lagi tanpa rekayasa. Sampai terjadi perceraian. Nah, dalam konteks ini, kalau si suami mau balik, si istri mau balik, maka prosesnya
kalau sudah habis masa iddahnya itu akad nikah lagi dari mula. Jadi ngelamar lagi, kasih mas kawin lagi, akad nikah lagi, begitu. Jadi pengantin lagi nggak? Ya boleh aja mau jadi pengantin lagi. Ya, kondangan lagi kita. Ketika kita kondangan lagi, wah lu bercerai aja lu, gue jadi kondangan lagi nih. Gitu. Bercanda. Maka kalau memang pelajaran ketiga, kalau memang kedua belah pihak mau kembali lagi, mau berumah tangga lagi, ya sudah. Walinya jangan menghalang-halangi, keluarganya jangan menghalang-halangi, temennya jangan membuli. Nah, itu malah harus disyukuri. Alhamdulillah dia mau balik lagi. Mudah-mudahan rumah tangganya bisa berjalan dengan baik. Nah, itu begitu. Nah, inilah ayat yang kita bahas pada hari ini, asbabun nuzul tematik tentang menikah dengan mantan istri atau istri dinikahi oleh mantan suaminya. Baik, cuma nggak tahu kejadiannya ada apa nggak dalam kehidupan masyarakat kita. Baik, silahkan kalau jamaah Al-Muhajirin mau bertanya, silahkan. Ustadz, terima kasih materinya. Sambil menunggu mungkin kira-kira ada jemaah sekalian yang mau bertanya bisa melalui chat maupun bertanya langsung juga dipersilahkan. Cuman saya tadi mau biar lebih jelas lagi, Ustadz, yang tadi ketika dia setelah cerai kemudian tidak bisa langsung menikah lagi, tapi harus si istri itu menikah dulu dengan orang lain itu ya. Itu tuh ketika cerai kedua atau memang dari pas cerai pertama itu memang sudah seperti itu aturannya? Itu karena talak 3. Talak 3 itu bisa sekali ngomong talak 3, aku ceraikan engkau dengan talak 3. Nah, cuma kalau di pengadilan biasanya tetap diponis talak 1. Ya. Dan Nabi juga dulu tidak membolehkan orang langsung talak 3, dalam arti meskipun dia mau talak 3, talak 1 aja dulu gitu. Nah, yang dimaksud talak 3 tuh begitu. Bisa juga yang ya, dan yang dimaksud talak 3 yang kedua itu adalah 3 kali talak. 3 kali talak. 3 kali talak itu dia bercerai, masa iddah, rujuk di masa iddah. Dia udah talak 1. Dia lanjutkan lagi rumah tangga, bercerai lagi, masa iddah lagi, rujuk lagi, itu namanya udah talak 2. Nah, kalau sudah talak 2 ya berarti memasuki talak 3, begitu lagi jadi talak 3. Nah, kalau sudah talak 3 nggak bisa dia rujuk, nggak bisa dia balik. Maka syaratnya si istri menikah dulu dengan laki-laki lain. Kalau sepak bola, kalau orang udah dikasih kartu merah, pertandingan berikutnya boleh ngikut nggak dia? Nggak boleh. Iya, kira-kira begitu. Dia mesti diskors dulu. Maka si istri menikah dulu dengan laki-laki lain sampai terjadi perceraian. Tapi bukan rekayasa. Bisa cerai hidup, bisa cerai mati. Kalau udah cerai, lalu si istri sudah menyelesaikan masa iddah, maka baru si suami yang tadi itu, yang udah talak 3, kalau mau balik lagi, balik lagi. Prosesnya dari awal. Ngelamar lagi, mas kawin lagi, akad nikah lagi. Begitu. Tapi kalau misalnya dari awal kemudian dia ditalak, kemudian masa iddah tapi dia tidak rujuk sampai masa iddah lewat, itu dia tetap harus, kalau mau kembali lagi tetap harus itu nunggu istrinya nikah dulu? Enggak. Kalau talak 1 tidak. Tapi kalau masa iddahnya sudah berakhir, prosesnya dari awal lagi.
Proses dari awal lagi dalam arti dia mesti ngelamar lagi, kemudian kasih mas kawin lagi, akad nikah lagi gitu. Kalau masa iddah sudah berakhir. Misalnya udah bercerai, terus 6 bulan kemudian nyesel, atau setahun kemudian nyesel, lalu pengen balik lagi. Nah, dia cukup proses dari awal tadi, ngelamar, mas kawin, akad nikah, boleh. Jazakallah. Ya. Jelas Pak Ustaz, terima kasih. Ya. Saya kembali buka forum tanya jawabnya. Sekiranya ada jamaah yang ingin bertanya bisa melalui forum chat atau bisa secara langsung. Terus saya cek kembali forum chatnya. Apakah ya, sepertinya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Sekarang banyak istri yang minta cerai ke suami. Bagaimana hukum istri meminta cerai ke suami? Ya, kalau alasannya kuat, boleh. Alasan kuat itu apa? Itu yang dibaca dalam sigot taklik. Kan habis akad nikah, seorang suami diminta membaca. Meskipun sekarang dikasih opsi, mau dibaca sigot takliknya. Kalau nggak dibaca ya tetap aja dia tanda tangan. Di buku nikah itu kan ada tanda tangan. Sigot taklik. Sesudah akad nikah, saya Ahmad Yani berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya dengan baik, muasyarah bil ma'ruf. Lalu saya berjanji, 1, apabila, kan gitu. Masih ingat nggak tuh? Kalau lupa nikah lagi. Lihat videonya lagi. Iya. Jadi apabila saya tidak menafkahi istri saya selama 6 bulan lamanya, apabila saya meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, apabila saya menyakiti badan istri saya, lalu istri saya tidak ridho, dan dia mengadukan halnya kepada pengadilan agama, lalu membayar uang iwad sebesar 10.000 rupiah, maka saya kuasakan kepada pengadilan agama untuk menjatuhkan talak 1 saya kepadanya. Kan begitu yang dibaca. Jakarta, bread, tanda tangan. Nah, jadi dengan alasan itu seorang istri boleh mengadukan halnya ke pengadilan untuk minta dicerai. Gitu. Suaminya nggak pernah ngasih makan lagi. Nggak ngasih makan karena apa? Karena malas, nggak mau nyari duit misalnya. Nah, tapi kalau sakit itu jangan pakai bahasa hukum. Kenapa minta cerai? Habis suami saya udah nggak ngasih makan. Emang kenapa? Sakit, stroke udah 2 tahun. Saya yang nyari duit. Nah, itu pakai bahasa cinta namanya. Bahasa tanggung jawab, jangan pakai bahasa hukum. Namanya orang sakit. Tapi kalau suami saya main catur melulu kerjaannya, ngadu ayam melulu, nggak nyari duit, udah saya nggak suka sama suami model begitu. Nah, itu boleh. Apalagi kalau KDRT dalam arti menganiaya, menyakiti badan tadi itu. Baik, ada lagi? Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Slamet. Izin bertanya Ustaz, jika cerai tapi masih di masa iddah, apakah istri sudah bisa dikatakan mantan istri ya? Ya mantan istri untuk sementara, tapi statusnya dia masih berada di bawah suaminya. Makanya suaminya itu masih berkewajiban memberi nafkah. Seperti biasa, wajib dia ngasih nafkah. Minus seksual. Kenapa? Udah bercerai kan gitu. Jadi dia masih harus kasih nafkah. Kalau ibarat orang kerja itu masih harus, dia di PHK misalnya orang kerja, terus dikasih gaji berapa bulan itu, berapa kali gaji kan gitu masih. Iya. Pesangon.
berapa kali gaji. Nah, kalau ibarat barang itu masih garansi. Beli barang masih garansi. Jadi seorang suami yang sudah menceraikan istrinya di masa iddah dia masih berkewajiban. Itu sebabnya si istri tidak boleh menerima lamaran nikah dengan laki-laki lain, nggak boleh. Apalagi nikah nggak boleh, terima lamaran juga tidak boleh di masa iddah itu. Konteksnya apa sih sebenarnya? Kok begitu perhatian masalah masa iddah itu? Ini masalah rahim. Masalah rahim. Rahim itu perut ibu. Perut ibu itu harus bersih. Jangan sampai nanti dia menikah dengan laki-laki lain, kemudian dia melakukan hubungan suami istri, lalu 3 bulan kemudian dia dinyatakan positif hamil. Ini hamil kerjaan suami yang dulu apa suami yang sekarang? Kan begitu. Jadi ini terkait dengan nasab. Nasab, garis keturunan, hubungan darah antara seorang bapak dengan anaknya. Jangan rancu, begitu. Itu konteksnya masa iddah itu. Nah, kalau ternyata si istri itu hamil, habis dicerai dia positif 3 bulan, maka dia masa iddahnya diperpanjang sampai melahirkan. Nah, selama dia sampai melahirkan itu masih jadi tanggung jawab suami. Suami harus membayar biaya periksa dokter, misalnya bidan, vitamin-vitamin untuk ibu hamil, susu dan seterusnya. Itu tanggung jawab suami itu. Sampai biaya melahirkan, tanggung jawab mantan suaminya itu. Sampai melahirkan. Nah, sesudah dia melahirkan, selesai sudah tuh. Kewajiban mantan suami udah selesai tuh. Jadi dia udah 100% mantan istri, 100% mantan suami. Nah, anak yang dihasilkan itu kewajiban bapaknya. Kewajiban bapaknya. Karena yang harus memberi nafkah itu adalah bapak. Nah, masalahnya nih bayi. Bayi itu konsumsinya air susu ibu. Maka si bapak harus memberi biaya menyusui. Disitulah dia harus musyawarah. Nanti akan kita bahas juga itu. Ada ayat yang turun berkaitan dengan masalah itu. Jadi si bapak bermusyawarah dengan mantan istrinya. Berapa ini biaya menyusui? Kata mantan istrinya, nggak usah banyak-banyak, 2 juta aja sebulan. Oh, banyak amat 2 juta. Kan kamu tahu sendiri, saya gajian cuma 4 juta. Masa buat satu anak ini 2 juta? Ribut lagi, gitu. Sampai terjadi kesepakatan. Kalau nggak sepakat, si bapak boleh ambil anak itu untuk disusui oleh pihak lain. Udah sini, bayinya saya bawa pulang aja. Nanti yang nyusui tetangga saya. Tetangga saya. Dia juga habis melahirkan anak, kemudian anaknya mati. Biar dia yang nyusui. Maka anak itu jadi anak susuan dari ibu tetangga itu. Ada konsekuensi lagi tuh, anak susuan. Baik. Jazakallah Ustaz. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada 3 pertanyaan dari Pak Zul. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz dan Ibu Afila selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi ujian di masa pandemi ini. Amin ya rabbal alamin. Ada 3 pertanyaan. Semoga berkenan, yaitu pertanyaan pertama, apa hukumnya bagi suami yang menuruti permintaan istri yang sedang hamil karena satu hal, misal karena perselingkuhan justru minta cerai?
ini pertanyaannya cukup jelas nih ya Bos. Hamil karena perselingkuhan. Apa hukumnya bagi suami yang menuruti permintaan istri yang sedang hamil karena suatu hal, karena perselingkuhan gitu. Jadi mungkin maksudnya adalah ketika istri ini hamil kemudian karena perselingkuhan kemudian istrinya minta cerai gitu. Jadi hukumnya si suami itu harus seperti apa gitu. Itu pertanyaan pertama. Mau dijawab satu-satu? Saya jawab dulu. Satu dulu kali. Kata selingkuh itu kan terlalu umum ya. Kata selingkuh terlalu umum. Seorang suami ada acara reuni SMA, ketemu dengan mantannya, lalu ada perasaan, muncul lagi itu cinta, apa istilahnya itu? CLBK misalnya. CLBK. Lalu WA, tukar foto dan seterusnya. Itu kan sering disebut selingkuh. Gitu. Kalau itu namanya selingkuh. Tapi ada lagi selingkuh sampai terjadi perzinahan. Karena CLBK berlanjut, ketemu di satu tempat, akhirnya berzina. Nah, ketika terjadi perzinahan itu udah selingkuhnya berat. Karena itu zina. Maka kalau yang dimaksud tadi adalah dia berzina, apalagi sampai hamil dengan sebab perzinahan itu, ya seorang suami yang mau menceraikan istrinya boleh. Si istri minta cerai dan suami mengabulkan boleh, karena itu pelanggaran berat. Pelanggaran berat. Tapi kalau baru tadi yang pertama, ya dia diingatkan, dinasihati. Si suami mau memaafkan, yang penting dia memutuskan komunikasi dengan teman SMA-nya itu. Gitu. Putus dengan teman SMA, ya sudah. Nah, itu begitu ya. Jadi kalau misalnya sudah sampai hamil, udah masuknya karena perzinahan, jadi hukumnya berat gitu ya, Pak Ustadz ya. Tapi kalau misalnya memang masih kayak CLBK, ada rasa gitu, bisa ada peluang untuk dimusyawarahkan, kemudian tidak perlu sampai cerai gitu, dengan kesepakatan dan komitmen kedua belah pihak. Baik, saya lanjut ke pertanyaan nomor 2. Jika ada orang yang menikahi non-muslim yang bersedia jadi mu'alaf, namun dalam perjalanan bahtera perkawinan ternyata kembali menjadi non-muslim karena keadaan, apakah jadinya wajib segera diceraikan agar terhindar dari dosa atau seperti apa? Ya, saya memahami kalau kasusnya begitu, pernikahan itu jadi batal demi hukum. Karena seorang laki-laki muslim tidak boleh berumah tangga dengan wanita non-muslim, begitu juga sebaliknya, wanita muslim tidak boleh menikah dengan laki-laki non-muslim. Nah, kalau dia menikah secara Islam, karena masuk Islam, lalu terjadi perceraian, itu batal demi hukum pernikahannya. Kecuali kalau sama-sama kafir, suaminya masuk Islam, istrinya belum. Nah, itu namanya masih dalam proses. Nah, kalau ternyata istrinya masuk Islam, sesudah suaminya masuk Islam, itu bagus kan gitu. Dan dia nggak usah diulang pernikahannya. Nggak diulang lagi pernikahannya. Pernikahan dia di waktu kafir, itu diakui. Diakui dia. Sebagai suami istri diakui di dalam Islam. Makanya nggak ada cerita sahabat yang masuk Islam, suami istri, kemudian nikahnya diulang lagi, itu nggak ada cerita. Nggak ada cerita, misalnya siapa? Umar dengan istrinya, ayo nikah lagi. Dulu kan kamu kafir, nggak begitu. Baik. Kemudian mungkin saya perjelas lagi yang tadi pertanyaan itu supaya ini. Jadi kan kalau misalnya memang dia tadinya kafir, kemudian dia menikah gitu ya, kemudian dia masuk Islam, tidak perlu diulang lagi menikah. Nah, tapi sekiranya ketika dia sudah Islam kemudian dia jadi kafir lagi, itu seperti apa Pak Ustadz? Jadi kalau misalnya dia pas menikah udah Islam dua-duanya nih, kemudian ketika
menjalani perjalanan bahtera rumah tangga salah satu menjadi kafir, apakah jadi tidak sah atau seperti pernikahannya atau gimana, atau malah tetap sah tapi suami disarankan untuk menceraikan atau seperti apa? Jadi secara hukum dia kan tadi saya bilang batal demi hukum. Maka batal pernikahannya. Maka ketika si salah satunya tadi balik lagi masuk Islam, maka nikahnya diperbaharui, nikah ulang lagi, dia nikah lagi. Nikah itu kan nggak mesti KUA, cukup dengan wali. Bukunya masih bisa pakai buku yang lama, nggak apa-apa. Artinya secara hukum saja di dalam Islam dia nggak diragukan lagi dalam konteks rumah tangga. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan jelas ya bagi Pak Zuli. Kemudian pertanyaan ketiga saya bacakan, jika terjadi perceraian yang tidak bisa dihindari dalam hukum Islam, anak-anaknya mesti siapa? Dan apa saja tanggung jawab bekas suami atau bekas istri terhadap anak-anak? Ya. Lebih seperti itu. Suami istri yang bercerai itu tidak boleh memutuskan hubungan bapak dengan anak, ibu dengan anak. Jangan putuskan hubungan. Bahwa anak nanti ngikut siapa itu soal lain. Kalau anaknya masih kecil, balita, itu ikut ibunya. Karena ibunya yang mengasuh anak. Tapi kalau anak udah gede, udah bisa diberi pilihan. Bapak ibu ini bercerai, mau berpisah, pindah rumah misalnya. Kamu mau ikut siapa? Tanya tuh anak. Kalau dia bilang ikut ibu, ya ikut ibu. Kalau dia bilang ikut bapak, ikut bapak. Nah, itu begitu. Maka urusan nafkah kewajiban bapak. Anaknya tadi balita, ikut ibu. Urusan makan, minum, segala macam, itu kewajiban bapak. Maka bapak mesti kasih uang kepada mantan istrinya. Untuk siapa? Untuk anak. Untuk anak yang diasuh oleh mantan istrinya. Yang repot, si bapak kawin lagi. Udah kawin lagi kok masih transfer aja kepada mantan istrinya. Kecewa kan mantan istrinya yang baru kan marah. Kamu ini gimana sih, udah bercerai kok masih ngasih uang? Ini uang buat anak yang di sana. Oh, anak-anak, emaknya kali masih ada hati kan gitu. Akhirnya ribut lagi kan gitu. Jadi kewajiban orang tua pada anak itu tidak putus. Makanya tadi saya bilang, kalau orang bercerai, yang putus itu cuma ikatan suami istri. Nah, karena dia punya anak, maka dia disebut orang tua. Ikatan sebagai orang tua tidak boleh putus. Maka bapak, ibu, mantan suami, mantan istri masih komunikasi. Urusan apa? Urusan anak. Gitu. Cuma kan susah. Biasanya susah karena orang dibawa-bawa oleh emosi, perasaan, sehingga dia sulit berkomunikasi dengan mantan istri, sebagaimana mantan istri sulit komunikasi dengan mantan suami. Apalagi kalau si istri udah menikah lagi dengan laki-laki lain, tambah rumit untuk komunikasi. Apalagi suaminya yang baru nggak bisa diberi pengertian. Maka kalau mantan suami datang, dia harus diposisikan sebagai tamu. Nggak apa-apa. Karena dia mau ketemu sama anaknya, kan gitu. Yang ada di rumah itu. Maka disitulah pentingnya mencegah terjadi perceraian. Karena kalau sudah bercerai, rumit. Mau bertanggung jawab, tapi rumit. Baik, silakan, ada lagi? Saya cek kembali ya pertanyaan, sepertinya itu yang terakhir Pak Ustaz. Baik. Belum ada pertanyaan. Oh, ini ada satu lagi pertanyaan dari Pak Fajar Matlaibsub.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pertanyaannya spesifik sekali nih. Kalau kasus istri Agim yang sudah ditalak 3, artinya Agim membatalkan, bagaimana Ustaz? Ya kalau udah talak 3 mah udah selesai. Udah selesai urusan. Nggak bisa dibatal-batal lagi mah udah jatuh talak. Nah, kalau dia masih ingin kembali lagi, ya istrinya itu mesti menikah dengan laki-laki lain tanpa rekayasa. Tidak boleh seorang mantan suami misalnya punya temen, sebut saja temennya Budi. Bud, gua kan udah talak 3 Bud sama istri gua tuh, cuma gue pengen balik lagi Bud, karena udah talak 3 itu mesti nikah dulu tuh mantan istri gua tuh. Bagaimana kalau lu nikah sama mantan istri gua, tapi nanti lu ceraiin lagi, ya seminggu deh, seminggu, tapi ingat lu jangan apa-apain tuh bini gua tuh. Nggak boleh begitu, itu namanya nikah rekayasa. Itu dilaknat pernikahan model begitu. Jadi sudah jangan bawa-bawa emosi, karena perceraian sudah terjadi, apa boleh buat. Selesai. Hubungan sebagai orang tua karena punya anak itu harus terus nyambung. Hubungan sebagai sahabat terus nyambung. Yang tidak nyambung sebagai suami istri. Nah, itu begitu. Alhamdulillah, semoga jelas ya jawabannya. Dan sepertinya ini sudah tidak ada lagi pertanyaan, Ustaz. Jadi mungkin bisa sama-sama kita tutup untuk kajian hari ini. Alhamdulillah, sudah banyak pertanyaan juga dan banyak materi yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bisa juga jadi ilmu yang mungkin nanti bisa kita sebar juga ke saudara-saudara yang lain gitu ya, sehingga bermanfaat untuk kita semua. Jazakallah Ustaz atas materinya hari ini dan atas kesediaannya untuk hadir walaupun kondisinya mungkin masih belum 100% fit. Kita berdoa bersama-sama semoga Ustaz segera pulih dan juga teman-teman yang lain yang mungkin sedang sakit juga dapat segera sembuh. Demikian, sama-sama mungkin kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah. Demikian untuk kajian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.